Yo, Mame. Apa kabar, bro? Sehat, bro? Alhamdulillah sehat. Sama. Bro, sehat, bro? Sama, bro. Sehat. Alhamdulillah. Ngobrol apa nih kita? Sambil nunggu bentar ya, bro. 2 menitan Siap, gitu. siap. Santai-santai. Gue juga lagi sambil do something. Lo semenjak WFH, lo kerasa nggak sih lebih super duper produktif? Yoi banget. Gue semalam tidur 1:30, bangun lagi jam 3, setengah 4 lah sahur. Ya, tidur 2 jam malam hari ini. Dan so produktif. Well, yang produktif, yang sibuk gitu ya, yang tidak menghasilkan result. Cuman gue sih merasa memang working from home malah bikin gue makin sibuk, tapi sibuk yang produktif sih ya. Belajar lah, dapetin skill baru dan seterusnya. Gambar lu kenapa shaking ya? Shaking? Nggak, jadi kayak internetnya tuh kayak Internetnya apa ini ya? Gerakan ini ya? Tripod gue. Nggak tahu. Di gue bagus. Nggak internetnya, karena mata lu mendadak kedipet tetek gitu. Berarti kayaknya agak lagging kayaknya. Jangan lu sengajain, bro. Kayak Mickey Mouse lu. Harusnya sih oke, koneksi gue yang nggak tahu juga. Oke. Siap. So guys, welcome. Gue mulai nih ya. Welcome to Bincang bareng Bro Neil hari ini. Sohib gue, orang yang gue belum pernah ketemu, sebenarnya udah janjian ketemu mungkin setahun kali ya, tapi belum ketemu, tapi kayaknya energinya klik dan so far gue sangat respect sama values yang dia share. Dia juga banyak mendobrak mindset teman-teman. Dia tanpa melupakan yaitu religious values, itu yang gue salut. Jadi dia pakai logika, dia pakai hati, tapi dia juga nggak hilang core spiritualnya, nggak hilang. Dia tahu kapan harus shifting. Kadang-kadang orang nyangkut, kalau udah di spiritual terus, logika nggak dijalanin. Kalau nggak baper terus gitu kan. Nah kalau ini orang, gue sukanya dia megang teguh semuanya dan dia bisa switching. So welcome Dr. Andika, aka Amazing Mentor. Namanya juga keren, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan values-nya. Amin. Thank you, bro, udah meluangkan waktu untuk hadir. Bro, topik hari ini emang agak nyeletuk, bro ya. Tapi sebenarnya itu kayak bahasanya clickbait sih. Tapi intinya sebenarnya gue berusaha bincang Bro Neil ini sebenarnya gue out of iseng, karena gue merasa work from home, tapi gue banyak dapat DM, bro, DM yang orang-orang itu kebanyakan rata-rata confused atau kadang-kadang can you give me one sentence to lift me up misalnya. Nah, gue ngerasa banyak orang itu sebenarnya bukannya they don't know what to do, tapi they just need reminder. Dan kedua, memang kondisi media sosial dan berita-berita itu kayaknya lagi menikmati yang namanya menciptakan fear, bro. Dan gue sayangkan itu. Jadi Bincang Bro Neil ini sebenarnya lahir dari keisengan untuk menebarkan positive energy sama optimism, bro. Jadi gue ngajak teman-teman sekalian ikut berbagi di sini, sharing, dan tiap host itu kan punya gaya beda-beda ya. Gaya untuk menggali, gaya untuk bertanya, gaya untuk mencari perspektif yang berbeda. So hari ini kebetulan topik yang gue pengen angkat itu memang berhubungan sama selling, berhubungan sama jualan. Kenapa? Karena this amazing man yang namanya Dr. Andika ini, dia memang udah secara written, secara tertulis, itu memang sudah tertulis dia itu adalah copywriter, dia itu adalah closer, sama satu lagi apa lagi, bro? Gue lupa. Ada 3.
Speaker. Speaker karena dia memang lagi speaking kita sekarang. Tapi pada umumnya speaker tuh dia di hire sebagai public speaker ke beberapa instansi maupun corporates untuk training gitu. Jadi teman-teman kalau kedepannya punya community, punya company dan butuh speaker yang inspiring, yang bisa kasih hands-on solution, you can hire or you can invite Dr. Andika. Bro, Thank you. Yes, bro. Dalam situasi yang seperti sekarang, bro, which is menurut gue blessing banget, dimana semuanya ilmu bertebaran, ilmu mahal bertebaran dengan murah, bro. Ibaratnya gue bisa bilang. Dan gue pun nggak berhenti belajar. Gue amazing dan gue merasa bersyukur. Tapi ada teman-teman kita, bro, yang memang butuh bantuan, bro. Jadi mereka itu lagi dalam fase mental block. Jadi gue mulai, Bang, gue kalau jualan, gue ngikutin deh apa saran lo, jangan jualan apa yang lo punya, liatin tren. Kalau trennya lagi main di kesehatan, gue jualan kesehatan. Tapi kok susah ya, Bang? Kok gue jualannya tuh nggak laku-laku ya, Bang? Pada umumnya, apa masalahnya, bro? Yang nggak laku-lakunya ini? Iya. Ini udah masuk pertanyaan ya? Pada umumnya. Jadi kita ngomongnya umum, bukan spesifik. Dengan kasus-kasus yang mungkin lo juga udah banyak orang juga nge-DM lo, minta advice lo. Pada umumnya itu masalahnya di mana sih, bro? Apa yang membuat orang itu jualan masker tapi susah laku, jualan hand sanitizer susah laku, padahal barangnya lagi in demand? Oke, bismillah. Jadi, it's a very good question. Pertanyaannya keren banget. Jadi yang pertama gini, bro, kalau gue lihat ya, ini kebanyakan dari kita nih, kebanyakan dari teman-teman lah di Indonesia terutama, itu sudah punya paradigma yang salah dan kurang tepat terhadap salesman. Ini yang gue lihat. Oke, paradigma ya? Paradigma. Jadi mereka melihat bahwa jualan itu a very low class people gitu. Being a salesman, being orang yang jualan, yang berdagang, it's so sangat-sangat rendahan. Ya, dan gue pernah di fase itu. Karena kenapa? Karena kita punya sebuah story, kita pernah punya pengalaman di masa lalu, ketika kita didatangin orang, dipaksa ditawarin sebuah barang, dijualin handphone kayak whatever it is, terus kita merasa terganggu, dan kita melihat ada orang yang ketok-ketok pintu, punten maaf pakai baju putih, celana hitam, katakan seragam, yang mereka akhirnya jadi seorang sales, and then kita punya sebuah mindset, punya sebuah paradigma. Well, gue nggak pengen jadi orang kayak begitu, gitu kan? Nah, sehingga ini menjadi sebuah nightmare, menjadi sebuah mental block, di mana jualan itu kayaknya sesuatu yang salah, sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek banget gitu, sesuatu yang rendahan. Nah, itu gue butuh proses panjang untuk gue sampai akhirnya I'm very proud for being a salesman. Gue kan dokter nih latar belakangnya. Gue latar belakang dokter, ya memang gue nggak pernah praktek gitu ya, lebih senang berbisnis. Dan well, at the end sebenarnya ketika gue praktek misalnya begitu ya, gue sangat yakin insya Allah dengan izin Allah, gue punya banyak pasien. Kenapa? Karena gue ngerti how to sell. Karena gue ngerti ilmu sellingnya. Ini sebelum kita bicara ilmu selling, kita bicara ilmu dagang, yang paling banyak menjadi problem adalah karena mereka itu malu jualan. Contoh deh kayak anak-anak gua kan 5 nih, banyak gitu ya, di sekolahnya kan suka ada hari entrepreneur days gitu kan, hari jualan ya, jualan apalah, es krim kayak apa gitu, susu, es mambo gitu. Dan mereka, gua butuh usaha yang effort yang besar untuk menjadikan mereka berani jualan. Dibeli Pak Bu, dibeli Pak Guru, Bu Guru, dibeli. Itu sesuatu yang ternyata sangat sulit dan harus diinstal sejak awal. Nah, yang gue lihat yang pertama, Bro Neil, gue lihat banyak orang itu yang mereka secara paradigma, ini gara-gara kepepet, gara-gara sekarang COVID-19 dia butuh penghasilan tambahan, tapi mentalnya, tapi mindsetnya belum mindset pedagang, belum mindset penjual, bro. Nah, lo ngerasain gak sih banyak orang yang sebenarnya masalahnya di situ gitu. Setuju ya, sehingga dia tidak percaya diri, tidak keluar energinya, tidak keluar auranya ketika dia menjual sesuatu. So, yang pertama,
dari pertanyaan Bronil adalah you harus punya dulu, you harus punya self esteem, kebanggaan, punya citra diri bahwa it's okay untuk jualan, it's good untuk jadi seorang salesman, it's amazing untuk menjadi orang yang menjajakan sesuatu, because it's not about menjajakan sesuatunya, but benefit, sesuatu yang bisa, manfaat yang bisa orang yang beli akhirnya mendapatkan value dari kita, dan terbantu oleh karenanya, dan it's amazing. Nah, jadi yang pertama, kalau gue lihat kenapa orang jadi susah jualan, karena mindset mereka, karena paradigma mereka masih malu untuk menjadi seorang salesman. Ya. Sebentar bro, gua yes. Kayaknya mulai nangkep nih. Kayaknya ini relate banget sama pengalaman gue. Alasannya dulu gue itu pedagang jualan. Terus gue masuk gitu kan. Iya, trading, literally trading, bawa sampel ketemu buat ekspor import kan sama kayak jualan ya. Ya. Tapi kan kesannya kalau ekspor import kan lu kayak bukan pergi ke door to door toko-toko lah ya. Lu perginya ke company untuk importir. Tapi istilahnya gue ngerti apa yang membuat gini deh, gue kalangan Bombay. Orang India di sini kan pada umumnya tekstil, pada umumnya. Yes. Dan itu ada kategorinya, bro. Kategorinya tuh ada yang importir, ada distributor, ada yang punya toko. Nah, yang distributor ini itu punya salesman yang pergi ke toko-toko retail itu. Jadi kalau kita ngomong secara komunitas, itu dalam komunitas tuh ada orang India yang cupong gede, yang importir. Karena dia punya anak buah yang mainnya ke distributor. Nanti si distributor hire lagi anak buah Bombay juga, yang nanti jualannya ke retailer. Sebenarnya ini kan dalam satu komunitas, ya kan? Ya. Yeah. Tapi kan sebenarnya we know each other. Ini funny part-nya. We know each other karena kan community. Ya kan? Yes. Cuman di dalam community itu aja ada klasifikasi. Klasifikasi istilahnya lo kerja sebagai sales itu dipandang ke bawah, bro. Yeah. Dibanding lo yang punya toko. Oke. Ya. Ini gue lagi ngomong dari sisi. Nah, gue kayaknya mulai memahami paradigma yang lo ngomong ini. Pemahaman orang kenapa banyak sekali punya mental block itu dia menganggap selling itu sebagai kan ngemis. Dan dia seolah-olah punya gengsi untuk ngemis orang beli barang. Yes. Benar nggak? Betul. Ada salah satu subliminal stupidity yang tertanam. Iya. Benar. Dan itu terinstall sejak dari orang tua kita, dari film-film. Dan it's been a very struggle buat gua menghancurkan itu juga. Jadi awalnya gini, bro. Di sebuah momen pas zaman gua kuliah lah terutama. Jadi gue baca sebuah buku, gue datang ke seminar, gue ngobrol sama orang-orang yang sudah berhasil. At the end mereka bilang begini, Dik, lo lihat deh, semua orang sukses, CEO itu, kebanyakan mereka berangkat dari director of sales, and then dia menjadi seorang CEO. Dan rata-rata mereka itu jago jualan. Itu zaman-zaman gue kuliah tahun 99 gitu ya, 2000. Oke, and then gue coba mempelajari, gue coba melihat siapa misalnya Steve Jobs saat itu, mendiang Steve Jobs, Bill Gates, apa segala. Well, mereka orang-orang yang hebat di coding dan seterusnya. Tapi kalau mereka nggak bisa jualan di fase awal mereka membangun bisnisnya, they were nothing. Betul. Di situ gue berperang lawan diri gue, bro. Jadi gue sedikit cerita. Jadi kan bokap nyokap gue dokter. Namanya dokter. Susah, bro. Bokap nyokap gue bokap nyokap gue dokter, bini gue sekarang dokter, adik gue dokter spesialis, pokoknya dokter spesialis gitu lah. Keluarga bini gue dokter. Dan ya ketika gue kuliah, ya istilah kata karena bokap nyokap gue dokter, they have money lah. Mereka modalin gue mobil buat kuliah dan seterusnya. Gue alhamdulillah mereka punya. Tapi at the end saat itu gue inget banget. Kalau di agama gue waktu itu diajarkan, gue baca, ya seorang pemuda adalah bukan yang bilang bahwa gue adalah bokap gue adalah nyokap gue adalah kakek nenek gue, no. Seorang pemuda adalah orang yang berdiri atas kakinya sendiri. Dan saat itu, bro, semua orang bilang gue gila. Di situ gue belajar jualan. Karena gue tahu at the end, gue kalau mau kaya, kalau gue mau jualan, kalau gue mau punya banyak duit, gue harus jago jualan. And you know what? Gue itu
jualan gorengan bro, keliling kampus. Pisang aroma, dan itu melawan gengsi gue parah men. Oh iya dong, anak dokter jualan gorengan itu hancur bro, hancur. Gue tuh ketua angkatan, gue ketua BEM, gue ketua-ketua organisasi, dan mereka ngelihat, lu gila ya Dik. Gue jualan keliling kelas, jualan jilbab, jualan apa, gue tahu nih yang masih ngutang sama gue, yang masih kredit sama gue, udah kayak tukang kredit. Gua jualan lapak kalau di waktu itu gue kuliah di Unpad di Bandung, buka lapak, jualan kaset, CD, whatever it is. Di saat itu gue tahu gue sedang melatih diri gue, dan gue tahu gue harus melakukan apa yang orang lain nggak lakukan, because I believe one day gue akan mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan. Yeah. Dan saat itu mereka melihat gue jadi orang gila, dan sekarang gue melihat mereka gila kerja terus, itu istilah katanya. Ups ya. Nah, jadi ya working from home buat gue ini ada new normal, buat gue udah biasa gitu, alhamdulillah, Allah. Cuman gue melihat ini berangkat dari paradigma yang salah bahwa jualan itu nggak keren, jualan itu nggak kece. Padahal come on, lu nggak bisa hidup kalau kita nggak jualan. Jualan jasa, dokter jualan jasa, arsitek, lawyer, you have to know how to sell your services kan gitu. Lu jualan produk, ya harus ngerti. Lu jualan ide, lu jual diri, even jual diri, lu nggak bisa jual diri lu kagak kawin men gitu kan. Calon mertua lu. Right. 90% dalam hidup kita yang kita lakukan adalah menjual diri kita sebenarnya. Yes. Even lu dalam berteman aja lu menjual diri lu. Kalau nggak orang nggak mau jadi temenan sama lu juga. Values lu apa, quality lu apa. Ya gue menjual diri gue, akhirnya gue diundang Bronil, tinggal gue ntar ngundang Bronil kan, begitu istilah kata. Nah jadi yang pertama paradigma bro, yang gue lihat. Ya. Terus yang kedua akhirnya terus masuk ke belief tadi, masalah keyakinan. Ya kenapa tadi sekarang masker demand-nya, gue juga jualan masker gitu. Ya banyak. Ya, buat sebenarnya ini gue jualan bukan gue untuk nyari duit sekarang ini. Nah, ini bicara belief. Ya, karena gue ngelihat ya kebetulan gue punya platform doa gitu ya, Digital Optimization Academy. Gue ngeliat there are so many people yang mereka nge-DM gue, ada yang gue hampir nangis bro. Jadi ada anak SMP nge-DM gue, coach, saya siapa namanya gue lupa, saya anak SMP, apa ya yang saya lakukan supaya saya bisa membantu orang tua saya, kedua orang tua saya yang sebulan ini nggak punya penghasilan. My goodness, gue ngomongnya sambil merinding, itu kebayang tantangan challenge di luar sana. So, gue harus come up dengan solution kan buat mereka. Ya sudah, gue produksi barang, gue misalnya beli-beli, gue jadi distributor korma, whatever it is, sehingga mereka nggak perlu modal, mereka tinggal jualin gitu, dropshipping or whatever it is. Nah, belief di sini, kenapa gue sekarang kok dokter Andika jualan korma sih, kok dokter Andika jualan masker sih, kok dokter jualan A, B, C, dan seterusnya. Nah ini bicara belief. Benefit apa, keyakinan apa yang lo yakini, instead of hanya sekedar cuma jualan dapat duit, yang itu akan menjadikan orang itu membeli sama lo. Karena it's not about the masker gitu ya, it's not about the masker yang lo jual gitu, it's not about the product. Tapi mereka beli adalah orangnya, ya kan? Gue selalu bilang it's not about what you sell, but how do you sell the product, gitu ya? How you sell the product that makes a difference. Dan perbedaan akan muncul dari cara lo menjualan produk itu kalau lo punya belief yang beda dengan yang lainnya. Nah itu yang akan menjadikan lo banyak dibeli sama produk lo akan dibeli sama orang. Yang ketiga terakhir dari pertanyaan pertama ini, panjang ya pertanyaannya, pertama jawabannya panjang. Yang ketiga lo maaf ya bro. Artinya lo harus belajar ilmu selling sekarang. Ya teman-teman di luar sana, selling itu ada salesmanship-nya, ini ada ilmu jualannya, dan itu juga sama kalau apa ya istilah kata, kalau kita jadikan SKS kuliah gitu ya, it's going to be ilmu yang sangat luas gitu, dan kita harus belajar gitu. Dan gitu. Sayangnya ilmu-ilmu itu nggak ada di academical formal education kita, crapnya itu, ya kan? Dan culture kita itu juga menjadi salah satu blocking culture.
Lu nggak usah nawar-nawarin barang, malu-maluin aja lu. Udah lu kalau mau ini, ngerti nggak lu? Karena Bener, bener. I went through that phase, you know, I went through the fase itu, tau nggak? Yang paling anjrit bahasanya buat gue itu adalah waktu gue bilang belajar jualan itu instansi yang paling gokil itu MLM. Yes. Buat belajar. Oke? Yang jadi masalah menurut gue, kalau lu dapat leader yang bagus, lu blessing. Kalau lu dapat leader yang jelek, kan di MLM kan jenjang soalnya kan. Iya. Tapi kalau lu dapat leadernya jelek, amsyong udah urusan lu. Jadi gue itu dulu itu gue sempet, jadi banyak teman gue dulu pernah bilang lu tuh sebenarnya cocok nih kalau lu konsentrasinya di jualan. Kan gue lebih ke strategik, gue sekarang lebih fase gue tuh lebih di belakang, lebih ke strategik. Tapi gue dulu jadi klien Tolani itu mayoritas tuh di asuransi, bro. Now you can imagine if you can sell that Piece of paper gitu ya. Piece of paper, ya kan? And you can sell that, gitu kan? I mean you can sell anything, gitu loh. Exactly. Ya kan? Nah, gue dulu sempet not so successful in MLM because the flow of thinking was gue pengennya itu karena gue dikasih lihat dream. Si leader itu akhirnya dapat mercy, dapat ini. Jadi at the end of the day yang kita mau itu gimana caranya dalam seminggu gue dapet tuh mercy, kan goblok gitu kan. Ini kan, ya kan? Dan itu membuat kita nggak mau capek, pengen segera cepat. Padahal semua itu ada ilmunya. Yes. Very good. Bro, thank you for, jadi tadi itu pertama paradigma, kedua belief, dan ketiga ilmu. Nah sekarang gue masuk ke pertanyaan fase 2. Apa bedanya paradigma dan belief dari perspektif lu? Oke, jadi kalau perspektif gue ya, ada sebuah quotes, pernyataan yang senantiasa gue sering ulang-ulang ketika gue bicara di kelas-kelas atau di panggung-panggung lokal atau internasional. Dia bilang begini, kok jadi lupa ya, Napoleon Hill, ya, saya bukan Napoleon Hill, this is Indian guy, dia ngomong begini, Mahatma Gandhi, okay, you know him, dia bilang gini, watch out your thought, perhatikan your pikiran, ya, because your thought will become your belief, gitu. And watch out your belief, because your belief, keyakinan, will become your words. Kita berpikir dulu, dan apa yang kita pikirkan terus menerus itu akan menjadi sebuah keyakinan buat kita. Kayak tadi kan, iya ya, ini salesman itu kayaknya pegawai murahan ya, kayaknya itu low class people ya. Ya karena lo nggak bisa kuliah S1, karena lo nggak bisa kuliah S2, lo nggak bisa kuliah S3, lo jadi sales aja gitu. Nah, akhirnya kita berpikir seperti itu, akhirnya kita punya sebuah belief, ya gue nggak pengen nih jadi orang kelas rendahan begitu. Kayaknya gue harus bisa tidak menjadi seorang sales. Nah itu, kenapa gue ngomongnya jadi ngondek gini ya. Nah, jadi dari what you think will become your belief. And what's lo ngomongin Mahatma Gandhi, bro, makanya begini-begini lo. Aja. Terus? Benar-benar. Nah, jadi lo harus perhatikan your belief, because your belief will become your words. Lo akan menjadi kata-kata tersebut. Tadi kan, lo tidak akan laku jualan masker, tidak akan laku jualan whatever it is, kalau your words itu nggak di backup dengan your belief. Contoh yang gue sering memberikan contoh gini, gue berpikir tentang, gue pengen mandi nih, ya kan, gue pengen mandi, and then gue ngomong ke Bronil, katakan Bronil adalah guru gue di kelas itu, bro, saya pengen ke kamar mandi, saya pengen mandi dulu misalnya. And then watch out your words, because your words will become your action. Nah, kata-kata kita itu akan menjadi tindakan kita. And then lu datang, lu pergi ke kamar mandi, and then you udah mandi, gitu kan. And Gandhi said, watch out your action, because your action will become your habits. Akan menjadi kebiasaan kita. Bronil mandi pagi, gue mandi pagi, terus teman-teman gue mandi pagi, pada nonton, pada mandi gitu ya. And then coba deh perhatikan, ketika kita mandi, mungkin katakan kalau mandi pakai gayung, ada yang 7 kali, jebyur baru sabunan ada.
Ada yang 3 kali, jebyur, baru sabunan ada. Ada yang cuma sekali, jebyur, langsung sabunan ada. Dan itu adalah sebuah habits, kebiasaan yang kita nggak sadar terbentuk sebenarnya. Ya, thought, belief, words, and then action, and then habits. Dan yang paling tidak kita sadari adalah watch out your habits, because your habits will become your character. Betul ya? And your character will determine your destiny. Destiny, destination, tujuan. Takdir selalu baik karena dari Tuhan, tapi nasib belum tentu. Dan kebanyakan orang ingin mengubah nasib mereka as a salesman, as a salesperson, as a doctor, as a entrepreneur, whatever it is. Mereka mengubah tataran tindakannya, bro. Wah, mereka jualan masker kemana-mana, jalan sini, jalan situ, but nothing change. Karena yang mereka ubah tataran tindakannya. Salahnya padahal di tataran yang lebih root cause of the problemnya itu, akar masalahnya bukan di tataran tindakannya, tapi tadi di mindsetnya sama di beliefnya. Jadi kalau mindset dan belief itu ada benar, bahwa kayak gue senantiasa ngomong begini, dan gue menginstall kepada tim bisnis gue bahwa hey, I'm very proud for being a salesman. Even gue bilang gue more proud as a salesman than as a doctor. Gue bilang begitu. Sampai ya iyalah. Lo kalau jadi dokter tapi kalau lo nggak punya ilmu sales juga, services lo juga limited edition. Yes, pasti pasien nggak akan mau datang balik ke lo gitu kan, istilah kata. Gitu. Betul. Oke, so gue simpulkan tadi barusan gue tanya bedanya paradigma dan belief, dan Bro Dr. Andika udah menjelaskan. Jadi gue simpulkan aja, paradigma itu adalah perspektif berpikir. Yes, the way you see something. Perspektif lo merasa kalau salesman itu adalah sesuatu yang low class, beliefnya jadinya low class, habitnya jadinya, wordsnya jadinya low class, jadinya habit, jadi you don't want to do it. But if you say, gila ya, jualan bisa menghasilkan dagang dan gue harus belajar ilmu jualan, itu udah beda. Jadi begitu udah ngelihatnya dari angle itu, beliefnya yang kebangun beda, desire-nya jadi beda, energinya jadi beda, tindakannya jadi beda. Gitu. Bener banget. Jadi itu bedanya paradigma dengan belief. Nah, kebanyakan kita di dalam kondisi seperti sekarang itu kan kita kadang-kadang, ini gue harus cerita, ini seru. Ini pertanyaan, tapi pertanyaannya agak nyeletuk. Jadi gini, ada orang semangat jualan, belajar jualan. Karena gue dulu pernah ketemu satu salesman, asli pengen gue gampar bro tuh orang. Dia tuh tiap detik bawaannya cuma jualan. Dia nggak peduli gue ngerasanya gimana, cara dia ngejualnya gimana, feel gue gimana. Jualan itu bagus, tapi konsepnya jangan. Nah, ini yang membuat kacau. Kan orang ketiga melihat si sales itu jelek. Sebagai sales itu kita mendapatkan perspektif sales itu jelek. Kenapa jelek? Karena dia banyak penerima tolakan, betul nggak? Ya. Challenge utamanya seorang salesman itu kan, lu harus bisa menghadapi penolakan. Betul. Betul ya? Betul. Yang bikin dia ditolak kan dia nggak pernah mikir, bro. Oke. Nah, orang itu kalau jualan itu kan bukan asal cuap. I'm coming back to the third point. Tadi paradigma belief. Coming back to the ilmu now. So, selling is not just offering. Selling is communicating. Exactly. Selling is understanding. Selling is engaging. Betul nggak, bro? Betul. Nah, lu bisa share tips nggak sih buat teman-teman kita yang lagi nonton? Lu kalau lagi, dan ini paling penting, dalam kondisi drop. Karena dia lagi fear, dia lagi drop, terus dia harus mikirin gimana caranya to survive. Dia harus punya tips seperti apa agar paradigma dia berubah, bro. Oke. Silakan, bro. Ini ilmu untuk merubah paradigma berarti ya? Iya.
Oke, kayak ketika sekarang teman-teman lagi kondisi lagi down gitu ya, lagi fear-nya lagi tinggi karena ada COVID-19, ya itu semua siapa sih yang nggak takut ya tanda kutip begitu. Karena setelah COVID-19 selesai akan ada financial crisis, ini health crisis kesehatan. Lalu nanti ada financial crisis, lalu nanti ada mungkin economical crisis, ujung-ujungnya social crisis gitu. Ya ketika kita melihat itu semua, oh iya ya, gila ya ini nggak kelar-kelar nih, kapan kita kelarnya gitu. Dan kalau kita selalu berpikir seperti itu, kita akan akan takut terus gitu. Ya, makanya sekarang ya kalau gue pribadi, yang pertama apa yang gue lakukan dan yang teman-teman juga mungkin sebaiknya lakukan, you get away from you get rid of Indonesia apa sih get rid of, lo bebaskan diri lo, hindari. Ya, lo hindari diri lo dari berita-berita terkait COVID-19, terkait sulitnya ekonomi, terkait sulitnya jualan, terkait PHK, ya, yang which is itu hanya akan membuat pikiran kita semakin anxious, anxiety, cemas, takut, semakin takut gitu, ya bahkan sedih bahkan. Dan Bener. ketika kita engage dengan berita-berita seperti itu, kita nggak semangat biasanya, ya kita nggak semangat. Jadi kalau apa yang gue lakukan sekarang, lo kan gini, your mind, we are talking about perception, and perception is our mind. Dan kalau kita bicara pikiran kita, nih contoh ini kan kamera gue nih, iPhone gue misalnya, ini kan ada kameranya, ya. Kamera itu kan gue bisa zoom in, bisa zoom out, zoom in, bisa zoom out, ya kan? Nah, pikiran kita, pikiran gue, pikiran lu semua di sini juga sama. You have the control when you zoom in dan kapan lu zoom out terhadap sebuah isu. Ya. Sudah seminggu 2 minggu ini gue memutuskan untuk gue zoom out dari ketakutan, dari gue sekarang udah nggak aware udah berapa sih di Indonesia yang terkena COVID-19, udah berapa sih yang meninggal, gue udah nggak tahu angkanya gitu. Karena itu membuat state of fear, rasa takut itu akhirnya membuat gue nggak produktif. Okay. Bukan gak waspada ya bro, ya bukan gak waspada tetap gue physical distancing, gue tetap di rumah dan seterusnya, cuci tangan ya kita tetap lakukan. Tapi kebanyakan dari kita masih terus tune in dengan informasi-informasi membuat kita takut. Nah, selama kita masih tune in dengan makanan-makanan, nutrisi-nutrisi pikiran yang seperti itu, it's going to be very difficult, sangat challenging, sangat sulit kalau kita mau merubah itu. Karena kita nge-zooming terus itu ya? Karena kita zoom in terus bro. Okay. Jadi kelihatan gede banget. Ini, wah ini kayaknya gue bakal mati ini. Wah kayaknya gue, ya kebayangkan. Yang DM gue aja kan kebanyakan udah mau bunuh diri bro. Belum lagi dia sekarang udah gak berpenghasilan, dia di debt collector, bininya hamil tua, terus ada aksi mau suicide, bunuh diri. Mereka curhat begitu. Kebayangkan memang di luaran sana begitu mengerikannya seperti itu. Fear-nya begitu menguasai ya. Yes. Kenapa? Karena kita zoom in. But when you can zoom out your pikiran, and then kelihatan tuh, ya, ternyata ada peluang di sini, ada peluang di sana, ternyata ada kebahagiaan di sini, kebahagiaan di sana. Sekarang gue baru tadi hari ini aja gue sudah gue beli berapa e-course gitu, gue pengen mempelajari hal ini, gue mempelajari tentang Instagram, YouTube, semuanya gue ikut, gue pengen belajar, kan produktif. Nah jadi yang pertama, you harus zoom out from these horrible things. Yang kedua adalah lo zoom in kepada hal-hal yang memang akan membuat lo produktif, zoom in kepada hal yang membuat lo bisa menjadi pribadi yang lebih amazing. Ya, dalam hal konteksnya jualan, ya lo harus belajar jualan di Instagram gimana. Gue pun lagi belajar sekarang jualan di Facebook gimana. Gue masih terus belajar jualan di YouTube gimana. Gue masih terus jualan. Ya, jadi it's never ending study gitu. Nah, yang berikutnya, ya. Guys, stop dulu. Itu barusan yang Dr. Andika ngomong itu penting banget untuk dipahami di both ya. Kalau kita lagi dalam konteks fear, itu kalau bahasa teknisnya itu kita sebagai kamera kita bisa ngezoom, kita punya control. Lu mau lihat apa di dalam pikiran lu.
Tapi Betul. kalau konteks bahasa manusianya, berdamai dengan diri. Pengertian berdamai dengan diri itu mundur, memisahkan diri lu dari kehidupan, lu anggap ini semua Allah yang atur. Jadi kalau lu udah kayak menyerahkan itu, lu udah pertama lu calm down. Itu sama kayak zoom out. Yes. Oke. Kedua, please ingat guys, Dokter Andika punya platform namanya doa. Oke. Kenapa gue attracted sama itu? Karena gue kasih tau lo 5-6 tahun yang lalu, gue bangun seputar UKM. 2012. Gue bangun seputar UKM. Gue terpanggil untuk ngangkat UKM Indonesia. Salahnya gue masuk ke dalam ranah emosional. Berarti gue masuk ke mikro. Salahnya. Gue masuk ke mikro. Sorry, sebelum gue loncat ke situ, tadi dia punya platform doa, dan doa itu untuk digital optimizing apa bro? Academy. Digital Optimization Academy. Digital Optimization Academy. Sekelas Dokter Andika pun sampai detik ini, barusan dia ngomong ya, gue lagi belajar jualan di Instagram, gue lagi belajar jualan di Facebook, gue lagi belajar jualan di YouTube, maupun di marketplace, dan lain-lain. Artinya, udah selevel ini pun tidak berhenti belajar, padahal jualannya sudah jalan. Oke? Nah, jadi kalau lo pada merasa kalau kita ngomong tingkatan kelas, gue masih kelas 1, Dokter Andika udah kelas 10. Yang kelas 10 aja masih belajar, lalu kelas 1 jangan bacot. Lo harus kejar terus. Oke guys, lanjut bro. Ya, terus. Jadi gue sampai mana ya? Tadi lu ngomong yang pertama itu, lu ngomong soal gua sekarang zoom in, zoom out, gua sekarang udah gak mikirin apa yang terjadi, gua ngambil e-course, Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi tadi lu mau ngomongin tentang zoom in, zoom out, ya. Oke, ya. Jadi setelah kita zoom out, kan kamera kita bisa mengarahkan mau ke arah mana gitu kan. Kita yang punya kontrol ini. Jangan media yang mengontrol kita, jangan Instagram yang mengontrol kita, jangan sosial media yang mengontrol kita, gitu loh. Nah, kita yang ngontrol, kita akan zoom in kemana, ya. Makanya live Instagram yang lo ikuti siapa yang lo follow, siapa yang lo subscribe, itu akan menentukan siapa kita 2, 3, 5 tahun dari sekarang kan begitu. Benar ya? banget. Jadi yang pertama kita bicara zoom out, zoom in. Jadi lo zoom out dulu, and then zoom in. Terus langkah berikutnya untuk kita merubah persepsi tadi ya pertanyaannya ya, untuk supaya di kondisi COVID, wabah, krisis seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Lo harus benar-benar milih pertemanan, bro. Lo harus benar-benar milih dengan siapa lo berkomunikasi di zaman lagi COVID-19 ini. Ya, sekarang kayak, dan bukan hanya komunikasi secara verbal, ketemuan face to face, tapi bener-bener kayak sekarang kayak tadi ya bicara zoom in. Kayak gue sekarang sama bini gue itu bener-bener kayak misalnya gue kan punya beberapa bisnis gitu ya. Oke, berarti bisnis ini dalam kondisi krisis ini kan banyak hal yang harus dilakukan. Oke, ada coach bisnis misalnya Pak Budi Isman, ada macam-macam lah. Nah, itu gue tontonin semua YouTube-nya. Udah bro, santai bro, dia buffering doang. Ya. Oke, nggak, karena gue jarang pakai ini. Tadi Android gue. Yang lo bilang lo lagi ngomong sekarang lo nontonin Budi Isman dan sebagainya. Iya, Pak Budi Isman dengan para business coaches gitu kan. Terus gue juga kayak lu nih kan, gue ngundang-undang di acara gue gitu, di live, di YouTube dan seterusnya. Sebenarnya gue pengen belajar dari mereka, dan itu adalah salah satu cara gue untuk memenuhi otak gue dengan ilmu, dengan hal-hal yang positif. Jadi dengan kalau bergaul itu sangat menentukan lo akan survive atau tidak, akan move on atau tidak dari kondisi krisis ini. Ya. Dan yang ketiga menurut gua, sometimes memang it takes time untuk kita merubah persepsi, bro. Betul. So yang ketiga adalah lo action sih sebenarnya kalau gue lihat. Taking massive action, eksekusi, tapi sambil belajar ilmunya, sambil tadi ya, lo action, ya, maksudnya gini, kebanyakan orang tuh
yang gue coaching, yang gue mentoring katakan, mereka nunggu persepsinya bener dulu, mereka nunggu dapat beliefnya dulu, mereka dapat passion gue apa sih coach, gue pengen dapat dreams gue dulu apa, alasan kuat gue dulu apa, baru mereka take action. Hey, come on, udah keburu kiamat cuy, ini udah keburu krisis yang kedua, 20, 21, 22, 23, we never know gitu kan, kelamaan cuy, langsung dan sambil jalan ya, tune up your perception, tune up your belief gitu. Menurut gue itu sih. Tapi lu pernah nggak melewati sebuah fase di mana lu kayak mempertanyakan diri lu, gue itu siapa dan gue itu sebenarnya di jalur yang benar atau tidak? Maksudnya gini, kan ada orang yang memang nature-nya, gue nggak tahu ya, ini pertanyaannya agak deep. Apakah salesman itu cocok buat semua orang, atau ada orang yang secara nature memang tidak cocok jadi salesman? Ada dua hal kalau gue lihat. Salesmanship, ilmu jualan, sama sales as a profession, ini dua hal yang berbeda. Ya. Okay. Kalau bicara salesmanship, every single of you yang lagi nonton video ini, yang lagi nonton live ini, sampai emosi gue ngomongnya, nggak batal puasanya, lu harus belajar ilmu sales guys gitu. Dan ilmu sales itu seringkali tadi Bronil sudah bilang itu tidak bisa dipelajari di buku nih. Gue sambil belajar lagi, tadi lu undang gue bicara buku Jago Jualan, Dewa Eka Prayoga, gue ikut e-course-nya, ikut ini itu, gue lagi ikut lagi nanti coach Tom McEvil Sales Mastery, which is gue udah tahu main ilmunya karena gue ngajar itu. Nah itu. Tapi ada hal yang gue pelajari yang mungkin bukan cuma ilmu salesnya gitu, tapi bagaimana cara mereka bikin e-course, bagaimana yang trainer satu, coach satu, bisnis coach satu bedanya apa, gue mau model the way, karena it's not about the business, but how you do the business that makes the difference gitu. Nah, jadi salesmanship itu ilmu yang wajib, fardu, kudu ain, harus, it's a must, lo semua pelajari. Ya. But being a sales as a profession itu hal yang berbeda. Nah, itu lo harus melakukan SWOT. Tadi pertanyaan lo sebelumnya kan, pernah nggak sih gue gitu ya, ada sebuah momen di mana gue mempertanyakan, gue ini siapa sih, gue ini mau ngapain sih? Ada bro, itu tahun 2007, gue inget banget, akhir tahun 2007. Gue waktu itu timingnya kok sama, gue juga 2007 tuh momen-momen itu. Nah itu dia, 2007, jadi ya gue waktu sama kayak lu lah, tadi gue aktif di MLM inilah, itulah ini, terus MLM mulai nggak ada duitnya, terus gue harus ngapain nih itu, aduh. And then at that time, tahun 2007, akhirnya gue ngobrol sama diri gue. Sederhana sih, sebenarnya gue melakukan SWOT. SWOT, strength. Gue tanyakan kepada diri gue, dan gue kalibrasi, gue verifikasi ke orang, gue punya strength itu apa enggak, kekuatan gue ini apa, terus weakness gue apa, gue punya peluang apa, opportunity, dan ancamannya apa nih, ya. Sudah, dari mulai situ gue ngobrol sama diri gue, bener-bener gue mendesain gue nih harus jadi apa, dan disitu gue langsung bikin action plan-nya. Dan disitulah gue ketemu dunia yang baru di tahun 2008. Dari mulai bulan Januari, Februari 2008. Boom, 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 boom. Itu benar-benar Tuhan kayak ngasih jalan. Karena I know gue pengen jadi siapa gitu. Setelah gue melakukan SWOT tadi. Nah, di situ yang gue merasa akhirnya akhirnya gue kan juga istilah kata gini. Bukan gue, waktu itu tahun 2007 gue pengen jadi seorang international speaker. Gue pengen jadi trainer gitu. Kan tidak terstate gue pengen jadi penjual gitu kan. Tapi di proses tersebut gue gitu di mentoring gitu ya, di coaching sama My Business Coach tahun 2007, gue tulis waktu itu di sebuah uang $1 US gitu ya, dia tanda tangan, coach gue sama gue tanda tangan. Jadi tahun 2008 Januari Februari gue bilang Desember 2008 gue pengen punya penghasilan dibayar $30.000 bro. Gue nggak tahu caranya bagaimana, tapi gue tahu ini gue bisa dapat dengan cara gue jualan training, jualan diri gue, intinya seperti itu. Dan gue lakukan proses jualannya tahun 2008 sepanjang tahun.
gue nulis, ya gue belajar copywriting, gue bikin website, gue nggak bayar orang, gue belajar cara bikin website sendiri, belajar ilmu Nah itu dengerin coding. guys, tolong didengerin itu semua, belajar dari diri sendiri dulu. Oke, terus? Yes, karena di awal gue nggak punya duit, lo semua nggak punya duit untuk membayar hire orang gitu. Yeah. Sekarang ya istilah kata kalau lo udah punya duit, lo bayar yang bikin postingan di Instagram, di Facebook, itu udah tim misalnya, YouTube udah ngedit. Yeah. Tapi gue bisa lakukan editing, gue bisa lakukan itu karena gue di awal melakukan itu semua sendiri. Because I don't have the money. Ya, nah gue melakukan itu, gue melakukan branding, gue nulis, gue jual diri gue lah. Ya, gue belajar ilmu branding, belajar ilmu marketing, gue belajar ilmu selling. Dan ternyata setahun perjuangan, tidak ada hari tidak menulis sebuah artikel, konsistensi, disiplin yang menurut gue sangat melelahkan dan menjijikan. Ya. Apa yang terjadi tahun 2018? Tahun 2008 Desember gitu. Nothing, bro. Nothing. But bulan Februari, gue dapat telepon, bro. Exactly, gue dapat kelas ngajar per hari $3.000, 10 hari. Exactly $30.000. Law of attraction works. Law of attraction works, exactly angkanya sama. With the hard work. With the hard work. Nah, banyak orang yang bayar harganya, itu masalahnya. Exactly. Maunya, gue bayangin gue dapet duit, terus diam aja, ntar duitnya datang. Lah, connection. Oke. Gak apa-apa. Ya, itu. Lo nya nggak perlu goyang, bro. Lo nya nggak perlu goyang. Tenang aja, bro. Gitu, men. Jadi, ya, it's all about selling, tapi menjadi seorang sales profession is one thing gitu loh. Tapi ujung-ujungnya apapun profesi lo mau dokter, lo mau penulis buku, apapun itu lo harus tahu ilmu selling. Gitu. Yes. Gue ada satu fase, bro, di mana gue tuh dulu 2005, 2007 lah, 2005 lah. Gue saking gedeknya sama MLM, gue bilang daripada gue yang jadi player, gimana kalau gue jadi supplier, bro? Oke. Jadi gue mempelajari how the business works. Alright. Jadi if you cannot be the player, be the game changer. Jadi or at least understand the game. If you cannot play the game, you cannot be, at least understand the game. Ya. Maybe itu definition yang lebih tepat. Understand the game. Jadi gue akhirnya mencoba. Lu tau Arlie Kurnia kan? Lu tau nggak how the world connects people ya? Kayak lu barusan sama gue langsung gue bilang, oh 2007 dia juga. Jadi timingnya sama, energy. Because we never know ya, where you are, where I am, who is. Jadi I was supplying herbal product to few MLM companies. I mean really big brands. Back in the days. Ada yang dari C, ada yang dari T, ada yang dari A, ya kan? Ada yang dari H, ya kan? Nah, gue itu supply produk. Jadi gue import. Gue jadi punya pengalaman tuh import, ngurusin BPOM, dan itu bro, gue jalan sendiri bro. Pergi ke tempat UI untuk hasil uji kelayakan, dari situ pergi ke BPOM, dilempar-lempar, nggak ada calo-caloan. Jadi gue tuh benar-benar belajar karena niat gue pengen belajar dan dilempar-lempar bro. Tapi I got the connection finally, ngerti nggak? And that is a process. Right? I got the connection. Itu how when I met this guy Arlie, I just give you the pengertian of how the world works. Jadi when I connect with him, nggak taunya he was once upon a time working in one of the brands, which I was supplying the product, and he was in charge in distributing that product. Okay, and I was like, so he went through the same painful period di mana dia anjrit nih nggak gampang gitu kan, dan we all have our own pains. Tapi kadang-kadang gue kenapa nanya ini ke lo tadi dan menceritakan ini ke lo, karena kadang-kadang ada orang yang nggak bisa well perform di dunia selling. Mungkin dia bukan seorang komunikator yang baik, mungkin dia tanda kutip labeling, mungkin dia merasa dirinya introvert, mungkin
Jadi kenapa tadi gue tanya, kita perlu ngecek nggak? Karena gue sempat melewati masa-masa self-assessment. Di mana gue akhirnya menyadari, oh, kenapa gue susah jualan? Karena gue tipe orang yang harus jual barang yang gue percaya. Kan ada dua skill. Ada orang bisa ngambil barang, cuap-cuap, dia bisa jualan. Dia nggak perlu bangun belief-nya. Ya. Ya kan? Betul. Ada tipe orang yang harus believe in the product, baru dia bisa jual itu produk. Artinya lu adalah konsumennya, lu udah tahu manfaatnya, lu yakin ini akan membantu banyak orang, baru lu bisa jual. Nah, karena barusan kita ngomong buat survive, kita itu perlu do something. Kadang-kadang apakah orang harus banget berjualan, atau dia sebenarnya bisa mengambil profesi lain dengan keterbatasan yang tadi gue cerita. Kalau menurut gue, lo harus jualan, men. Apapun itu. Harus ya? Harus. Pokoknya, ya sekarang ini, kan gue sekarang juga lagi memainkan, apa ya namanya, gue lagi micro niche lagi namanya Amazing Income Skills. Copywriting, speaking, closing the sales gitu kan, selling skills. Ya, lo mungkin seorang programmer, lo mungkin seorang whatever lah gitu yang di belakang meja lo seorang introvert. Ya kalau lo nggak punya ilmu jualan ya nggak akan ada yang beli jasa lo, nggak akan ada yang beli produk lo gitu. So titik period, lo harus jualan, lo harus dagang. Tuh ada salam dari Bro Dewa tuh. Oke. Waalaikumsalam. Tadi juga ada siapa Bro Dodi tuh. Bos Dodi. Bro Dodi, ada Zidni Ilman. Ya, berarti kuncinya adalah lo harus jualan. Jualan. Ya. Life is about selling, dying, kan gitu. Ya, jadi teman-teman tadi saya itu hanya membuat sedikit drama kepada Dokter Andika biar lo orang yang banyak alasan. Titlenya apa? Lo itu harus jualan, bukan bualan. Nah, jadi buat orang-orang yang demen bualan, itu tadi adalah trigger doang. Jadi gue itu introvert, gue itu begini, terus gimana? Nggak peduli guys, lo harus belajar jualan. No reason, finito. Exactly, nggak ada alasan. Kebanyakan kan sebenarnya bukan karena gue introvert, kayaknya Dokter Andika enak ya extrovert, gue kan introvert. Bukan itu yang membuat lo jadi nggak bisa jualan. Tapi yang membuat lo nih nggak bisa jualan, itu gengsi cuy. Itu masalahnya. Betul. Ya, lu kebanyakan gengsi, kayak ntar apa kata orang, apa kata dunia, apa kata bini gue, apa kata mertua gue kalau gue dagang, kalau gue jualan, come on. Itu penting. Kebanyakan orang jangankan ngomongin dalam ya. Kapan-kapan dia terkungkung sama environment keluarganya sendiri. Dan dia harus berani fight. Fight di sini bukan berarti keluar dari rumah, kabur, terus tinggal sendiri. Tapi fight di sini, ya kan itu kan cemen ya, lu keluar. Tapi kalau lu fight di sini artinya lu justru ignore omongan mereka, buktikan dengan action lu. Di mana mereka akan diem. Setuju nggak, Bro? Setuju. Action dan result ya. Ya. Gue tadi mau masuk ke satu session, tapi sebelum gue masuk satu session, lu bisa jelasin nggak doa itu apa? Karena nanti gue mau masuk ke same connection about doa. Oh. Oke, doa. Jadi doa itu Digital Optimization Academy. Dan ini sekarang lagi gue gratisin bro. Harusnya orang bayar GoPay 1 juta ya tergantung membershipnya. Ini sekarang lagi digratiskan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton silakan. Karena ini doa mendukung working from home. Orang lagi sulit. Bahkan gue siapin banyak produknya lagi untuk kalian tinggal jual, tinggal sebar. Jadi doa adalah platform pembelajaran yang pertama. Di situ sekarang sudah ada 36 video. 10 jam 21 menit pembelajaran gratis, itu semua belajar tentang ilmu digital marketing. Gretong tuh barang cetio lo kasih gretong. Oke, mantap. Terus benar, belajar cara Instagram, Facebook, scale up-nya bagaimana, ini teknis dari mulai yang basic, intermediate, advance, itu kita ajarin di sana, itu gratis. Yang kedua, ini juga sebuah platform bisnis, platform jualan. Jadi kayak misalnya Bronil nih, lo punya produk buku misalnya, atau lo punya produk herbal, lo punya produk masker.
Yang pertama, di situ juga ada marketplace. Jadi lu nggak ngerti cara bikin website gimana, lu tinggal udah klik drag and drop, lu punya bikin website sendiri, bro. Itu udah kita siapin. Jadi lu tinggal pasang produk lo misalnya di situ, and then lu tinggal sebar linknya. Itu ada namanya My Lapak. Ada juga yang namanya lapak doa. Nah, lapak doa itu produk-produk kayak misalnya kurma yang sudah gua modalin misalnya ya, kita kerjasama dengan distributor produk brand-brand tertentu gitu. Nah, itu kan istilah kata modalnya dari gua, ya udah lo tinggal jualin. Dapat komisi. Nanti pengiriman lo yang atur semua lah. Pokoknya lo cuman kerjanya jualin. Jadi lo pada ya yang lagi nonton nih, websitenya apa bro? Gue mau ketik. Digital optimis. Gua ketik aja sini ya. Nggak apa-apa, ini gue lagi ketikin. Optimization ya. Optimization Academy. Ya English kan, ya. Academy-nya ACA kan? ACA betul. .com ya. Nih gua masukin. Nah, itu kalau itu nggak bisa diklik ya. Bitly banyak duit dari internet itu. Gua bikin ini, gue pin dulu bro. Jadi biar teman-teman yang nonton langsung masuk aja. Oke, kenapa guys, gue kasih tau lo satu hal ya. Orang-orang kayak gue, orang-orang kayak Dokter Andika, dan teman-teman semua yang gue panggil, itu semua orang bukan nggak lagi ngadepin tantangan. Semua orang punya tantangannya dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Cuman kita choose untuk tidak melihat itu. Kita choose untuk melihat the opportunity dalam kondisi tertantang, apa yang bisa kita help, apa yang bisa kita lakuin. So please guys, stop your bullshit reasoning. Yes, we all are going through shit, tapi there is solution. Yang penting, are you willing to act atau enggak? Lu mau bertindak apa enggak? Instan ya, cuman Indomie. Lu pergi aja ke warung, lu beli Indomie, selesai. Lu susah, lu lagi nggak bisa makan, lu jangan pikirin gimana cari jualan. Jangan. Kalau lagi susah, lu langsung pergi ke bansos bilang, bos, gue mau mati, gue butuh makan. Jangan gengsi. Karena lu lagi butuh nutrisi. Kalau nggak, otak lu nggak bakal jalan. Jadi lu makan dulu, abis makan baru lu bikin plan gue next. Jadi don't be so low, don't be so stupid. That's it. That's my advice before I go to the next session, because it's good to talk about doa. And jadi teman-teman bisa belajar di situ. Jadi doa itu teman-teman bisa belajar, bisa jualan. Terus apa lagi bro? Ya intinya itu sih, karena pembelajaran nanti ada webinar rutin, itu semua sudah gratis semua. Okay. Bisa belajar, bisa jualan, bisa tanya, berarti dapat support. That's the key. Support. Yes. Udah, lu mau apa lagi? Gue kagak ngerti kalau udah disiapin kayak gitu. And the best part yang terakhir, yang poin keempat, which menurut banyak orang itu poin paling sial, yaitu poin gila, gratis. Iya, bener, gue gratis. Okay. Yes. Dan istilah kata gini, misalnya untuk produk yang udah kita siapin gitu, lu udah nggak usah mikirin copywritingnya, videonya, fotonya, posternya, semua sudah ada. Okay. Bahkan lo harus posting apa di sosmed lo pagi, siang, sore, sudah ada. Udah bener nggak usah mikir. Udah no brainer ya. Udah. No bro, tinggal 10 detik, nanti ini mati, nanti gue live lagi, we continue for 10-15 minutes ya bro ya. Sekarang jam berapa ya? Maghrib. Jam gimana? Seru kan? Welcome back. Halo Bayu Wicak, welcome back everyone. Oke. 17.51 bro, maghrib bro, bentar lagi bro. Ya udah, berarti kita cuman oke, guys, session ini session terkeren menurut gue. Jadi session ini tidak biasanya ada jeda, you know bro, for question and answer. Tapi session ini berarti ngebahas jualan itu very big horizon tentang topiknya. Semoga tadi teman-teman pertanyaan-pertanyaan gua ke Dokter Andika
itu banyak merepresentasikan concernnya lo orang dan solutionnya udah dapet. Gua akan live lagi sama Dokter Andika, nanti gua akan set jadwal lagi to go deeper. Tapi mungkin nextnya gue mungkin bikin Zoom aja guys. Jadi bikin Zoom yang nanti bisa live di YouTube supaya sessionnya bisa langsung konsisten for 2 hours. It will be very helpful kalau dokter nggak keberatan. I will check with your schedule. But I also want to help promote your platform, Doc. So it will help many people. And ya saat ini yang bisa gue lakuin ya bersyukurlah ada orang-orang kayak lu yang punya hati yang sangat besar, ingin berbagi. Terima kasih persahabatannya, terima kasih. Gue nggak tahu what to say. I'm really grateful. I'm really grateful. Apa ya? Udahlah itu aja. Buat teman-teman link tadi, oke. Linknya www digital bro, lapak doa aja. Apa lapak doa? lapakdoa.com aja. Oke. Itu gratis, tinggal daftar, nanti tinggal di-upload sama admin. Itu ya udah, lu belajar semua video-video lengkap di situ udah. Oke. Jadi teman-teman kita akan end the session karena sebentar lagi mau maghrib. Bro, selamat menunaikan ibadah puasa, bro. Thank you, bro. Semoga Thank you. bulan ini memberikan berkat yang banyak banget buat lo dan keluarga lo. Nggak apa-apa bro, kalau kita greget sama nafsu nggak batal kok bro. Asal kita jangan marah gitu aja. Nafsu greget sama temen buat nolong itu is okay. Gitu. Siap. Thank you banget ya bro, kesempatannya. Aduh, thank you banget. Iya. Yeah. Keep in touch bro. Pasti bro, we'll be in touch. And if you need anything from my side, any discussion, I'm always there, bro. So feel free. And apa namanya? To all of you, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa follow Amazing Mentor, and also please comment in the post. How did you feel about today's live? It will. Lu kalau nggak bisa ngucapin terima kasih pakai duit atau pakai hadiah, yang bisa lo lakuin adalah apresiasi. Itu gratis juga, oke? Gua harus ajarin. Zaman sekarang bukan jualan dong yang susah, apresiasi juga orang susah, gengsi. You know? So anyway, I love you all. Thank you, Coach. Thank you for being an amazing guest today, and good luck to you. God bless you. Itu bro, God bless you. Okay. By the way, buat teman-teman yang lagi nonton di Instagram gue lagi ada giveaway yang seru. Coba lo pantau-pantau giveaway-nya. Amazing Mentor. Siap. Yeah. Oke, thank you bro. Yo, bye-bye. Take care. Bye. Take care bro. Yo. 17.40.